Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya. Halo, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Luar biasa baik, Pak. Baik, Pak. Ini kok Bapak lihat masih ada beberapa yang belum hadir di kelas ya? Masih ada di mana ini? Hasan, teman-temannya yang lain? Hasan. Atau yang tahu masih di mana atau sudah hadir semua ini? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Oke. Iya. Oh iya, ya udah. Oke. Sudah, Pak, sudah Sebelum kita ditulis di memulai agendanya pelajaran, semuanya masuk. Oh, udah ada. Oh iya, ini Bapak belum lihat agendanya. Wah, tulisannya sangat indah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mohon untuk dikondisikan terlebih dahulu perwakilan kelasnya atau KM. Mana Hasan? Tolong untuk disiapkan dulu, kemudian doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Silahkan, Baik. silahkan. Baik, siap Pak. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Salamnya mana? Beri salam. Hasan, belum disiapkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong ya. Jangan Hasan lupa ya. harus memberikan Apa? Agak lagi. salam gitu ya. Iya Pak. Agak ngelek. Tidak masalah. Astagfirullah, Kendala teknis di Hasan. luar kendala kita ya. Oke. Setelah Bapak lihat kelas, alhamdulillah ya semuanya sudah masuk ya. Seperti yang tadi Bapak cek, juga cek di buku agenda, dia yang menulis buku agendanya ya, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, alhamdulillah juga semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sehat. Ini aja dinyalakan aja mic-nya biar nggak sepi-sepi banget gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Oh iya. Masih silent ini namanya. Nggak boleh di ya. Siap. Baik, Cikgu. Dalam keadaan sehat ya. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas nikmatnya kita bisa berkumpul di kelas kali ini untuk bisa belajar sosiologi gitu ya. Juga mulai pembelajaran, pastikan semuanya menyiapkan alat tulisnya, bukunya, semua yang berkaitan dengan pembelajaran ya sudah siap semuanya ya. Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah siap. Sudah. Siap. Kita sudah mulai siap untuk menerima pembelajaran ya. Siap. Siap, Pak. Siap. Siap. Oke, siap. Itu dong. Siap. Udah, Fitri ya. Itu harus ini ya. Tapi sebelum itu Bapak mau cerita sedikit nih. Ada yang suka nonton film nggak sih? Film apa, Pak? Film Ini mah bukan film yang terlalu keren yang seperti sekarang, tapi ini lebih cenderung inspirasi sih. Jadi Bapak Upin mau Ipin, cerita. Upin Ipin, Upin Ipin. Upin Drakor, Pak. Itu juga Upin Ipin juga cukup Drakor, menginspirasi. Pak. Tapi kali ini Drakor, Pak. Bapak cerita tentang film Indonesia berkaitan dengan pendidikan. Pernah dengar judul film Negeri Lima Menara? Oh iya, tahu. Ini pesantren ya, Pak. Ya. Itu ada Negeri Lima Menara ya. Jadi ada tokoh yang namanya Ali atau siapa gitu ya. Jadi tokoh ini yang berasal dari Sumatera Barat, kemudian dia ingin menempuh pendidikan tinggi di Pulau Jawa. Dia masuk ke pondok pesantren Gontor gitu. Kemudian ada satu pesan ketika pertama kali kelas dimulai di pesantren Gontor itu, ada seorang guru yang istilahnya mematahkan kayu dengan sebilah kapak atau golok, tapi goloknya itu tidak tajam, tetapi dilakukan berulang terus-menerus sehingga sebilah kayu itu akhirnya juga patah. Jadi walaupun gitu ya, secara pribadi kita tidak memiliki kecakapan gitu ya, atau bisa tanda kutip kita tidak cerdas atau tidak pintar, tetapi namanya ada kita itu bersyukur karena kita tidak cerdas, tapi yang kita punya adalah yang sungguh-sungguh gitu.
intinya adalah sungguh-sungguh kemudian kita bisa mendapatkan keberhasilan. Ada pepatah Arab yang mengatakan majada wajada gitu. Apabila kita sungguh-sungguh pasti nanti akan mendapatkan hasil. Jadi nggak perlulah istilahnya kita minder, kemudian karena kita kurang cerdas, kemudian kita malas-malas diri, tidak seperti itu ya. Itu sedikit motivasi untuk kita. Jadi intinya kita apapun kondisinya harus bersungguh-sungguh gitu ya. Tuh, Ade dengerin. Jadi semuanya jangan harus intinya dipanggil kalau bersungguh-sungguh. dibilangin. Iya nih, Nah, saya sukanya main HP. Iya, ya. jangan begitu. Setiap orang punya kelebihan. Oke. Saya seneng main, ya biarin Betul aja. sekali. Iya, saya juga sukanya selfie nih Pak. Asal selfie-nya sungguh-sungguh ntar mendapatkan income yang baik kan dari sosial media ya. Iya. Semuanya Jadi bisa selebgram dilakukan ya, asal Pak? semuanya positif. Iya betul. Saya Oke, boleh itu mainan cukup, HP apa ya? Sekilas nggak tetapi boleh. jangan terlalu mengganggu pelajaran. Ya udah dong, Pak gitu ya, disimpan. Oke, nah sebelum kita belajar dengan hari ini atau pelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan nih tujuan pembelajaran di awal dulu. Bapak akan share screen ya, coba kalian untuk simak share screen yang akan Bapak sampaikan. Sudah tampak semuanya? Proses Sudah, Pak. Nah, sudah Pak. Sudah ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang globalisasi di berbagai kehidupan masyarakat. Nah, ada beberapa indikator di sini, kemudian kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, intinya ya, jadi pembelajaran kali ini tuh Bapak inginnya kita tuh Bapak berharap semua kita nih sama-sama belajar supaya paling enggak kita tahu bisa menentukan bentuk globalisasi di berbagai bidang. Kemudian kita juga paling enggak bisa lah atau bisa memberikan contoh gitu globalisasi di berbagai bidang yang dekat dengan kehidupan kita. Gitu. Kemudian kita juga bisa setelah ini nih Bapak akan meminta kalian untuk melakukan diskusi, kemudian melakukan penyajian kelompok, kemudian bisa akhirnya menyimpulkannya dengan rasa percaya diri. Gitu. Urusan salah atau benar itu belakangan. Yang penting kita pede dulu untuk menyampaikan apa yang sudah hasil diskusi kita. Siap Pak. Setuju ya? Atau paham ini semuanya tujuannya? Paham Pak. Paham, Pak. Nah, Paham. tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak cuma mau ingetin dulu deh untuk kalian. Ada yang ingat pelajaran sebelumnya, sebelum globalisasi ini, di bab pertama kita ngomongin apa sih? Perubahan sosial, perubahan sosial. Perubahan sosial itu apa sih? Ada yang tahu? Adam tuh Pak, Adam. Adam Pak, ya, Adam. ada mana sih? Adam, Pak, Pak, angkat tangan, Pak. dari kemarin jawab mulu Pak, nggak apa-apa Pak ya, biar dapat nilai Nggak bagus. apa-apa lah, itu nilai positif. Adam kan Iya. 5 besar di kelasnya. Ada. Amin. Iya, perubahan sosial Pak kemarin Pak tentang perubahan yang terjadi pada lembaga sosial di masyarakat. Oke, terus ada lagi lagi, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial di masyarakat. Ada Tuh Pak, Apipah, Pak, ingin jawab katanya. Oh itu Apipah duduknya di belakang nggak kelihatan. Iya, dia mah suka jok aja Pak duduknya sambil makan itu deh Pak. Mungil loh ya Pak ya, di pojok duduknya. Mungil Ya lagi. pokoknya apa ya, perubahan sosial teh ini bisa dari interaksinya. Kalau sekarang mah suka Oke. pakai online gini Pak, interaksinya teh pakai Online. WA. Betul. Terus gaya hidupnya Kalau dulu berubah. kan gimana? Oke, gaya hidupnya. Kayak Ultraman aja Yang berubah. yang paling relate ya, atau yang paling nyambung gitu dengan kalian gitu. Iya. Kalau zaman dulu kan ya, zaman orang tua kalian kalau yang namanya komunikasi itu paling nggak harus komunikasi jarak jauh ya, pakai surat. Sekarang mah pakai WA aja ya gitu. Itu salah satu perubahan sosial. Nah, sekarang pembelajaran itu berkaitan dengan globalisasi. Dan globalisasi itu salah satu wujud dari perubahan sosial loh. Tahu nggak sih? Ya kan? Nah, Global apa sih global? global. Nah, ntar kita Global, iya Apipah masa nggak tahu global ih. Iya yang bisa muter-muter itu loh Apip. Tapi sebelum itu Bapak mau menampilkan video tentang apa sih globalisasi itu sebentar. Bapak akan share screen. Kita nonton Pak. Yeay. Belajar dong ya Pak ya, nonton aja Pak. Semuanya Sejam kelihatan. berapa Pak? Kelihatan ya. Nah, ini disimak nih.
Nah, yang berhubungan dengan pelajaran dong, simak baik-baik ya. Ini cuma hampir 90 detik lah. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia. Besarnya potensi industri e-commerce menjadi peluang bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara. Industri e-commerce merupakan lahan baru industri perdagangan di era globalisasi. Bahkan Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku usaha yang mengembangkan usahanya ke arah digital dalam beberapa tahun belakangan. Selain itu, tingginya pertumbuhan e-commerce juga dilatar belakangi oleh penggunaan internet di Indonesia yang terus bertambah. Bahkan Badan Pusat Statistik memprediksi industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir akan tumbuh 17%. Dengan total sekitar 26,2 juta usaha. Pada tahun 2025 diperkirakan e-commerce diprediksi akan menguasai 8% transaksi jual beli di Indonesia. Nilai transaksi di platform jual beli online ini diyakini akan melonjak 20 kali lipat atau mencapai 46 miliar US dollar dari tahun 2015 lalu, yakni sebesar 1,7 miliar US dollar. Besarnya potensi industri e-commerce ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan negara. Pembahasan rancangan peraturan pemerintah terkait perdagangan online diyakini akan menjadi payung hukum untuk mengejar penerimaan pajak dari industri e-commerce. Berbagai sumber IDX Channel. Oke. Lagi Pak. Ntar dulu dong. Nah, sekarang dari video itu, Bapak pengen tahu dulu nih tanggapan kalian. Kenapa sih kok sekarang tahu istilah e-commerce nggak? Ngomong-ngomong nih, e-commerce. Enggak Pak. Gampangnya mah online shop. Shopee. Gampangnya. Apa? Nah, Shopee. Apa itu bahasa apa, Pak? Bahasa Inggris? Istilah keren ya. Istilah Nggak keren. paham, Pak. Bahasa Nggak kita paham. mah- Iya, bahasa kita mah Shopee. Gitu. Oh iya, iya. Kalau kita Yang belanja online itu ya, Pak. Oh, kayak Shopee gitu bukan? Kayak Lazada. Oh iya, iya. Lazada betul Bire. Lazada ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau nanya. Nah, kenapa sih kok kita pertumbuhan e-commerce kita itu bisa cepat banget di Indonesia? Ada yang tahu? Tony. Kenapa? Hei, orang pintar mau jawab, orang pintar. Hei, orang pintar mau jawab. Jangan gitu. Pak Rizky, semua. saya nggak- Kan, jangan sembarangan. Pak Rizky saya nggak jadi ngacung deh. Kenapa? Pak Rizky, itu si Afifah Ya. bunyi HP-nya Shopee gitu. Kalau lagi belajar bunyi Shopee. gitu. Kayaknya kalau orang Indonesia banyak yang suka belanja, Pak. Oh iya kali ya. Iya. Betul. Jangankan orang Indonesia, Bapak sendiri aja juga belanja. Bapak bagian dari Indonesia ya. Garing, maaf. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Bapak tadi saya mau Ada ngacung. nih. Saya mau ngacung tapi Silakan ada. saya insecure Kenapa? Bapak. Tadi Fatoni udah jawab. Oh gitu. Bapak. Salah. Iya. Kan tadi Bapak bilang apa? Harus percaya diri. Sungguh-sungguh. Ya udah deh Pak, saya jawab deh Pak. Apa? Iya. Jadi nih Pak, kalau menurut saya kenapa Shopee itu berkembang cepat di Indonesia nih Pak ya? Kalau dari pengalaman saya itu satu, harganya murah Bapak. Terus kedua, itu ada COD Bapak. Bapak tahu COD nggak? Saya mah sering. Enggak, apa Terus sih? ketiga nih Pak, Apa sih COD ada sih? gratis ongkir pastinya Bapak. Oh, Bapak gitu. jangan lupa 6 hari lagi ada Shopee 10. Ya. Kita harus banget Iya, cek. iya benar-benar. Iya. Kayaknya Adek mah modis, Pak. Adeknya modis, Pak. Adek mah cuma modal diskon. Ada dari mana ini belanja Bisa wae? banget gitu ya. Oke. Ya, sekarang nih, itu keren-keren semua jawabannya tadi si Bapak Tony bilang karena kita sering belanja. Iya benar. Salah satu mungkin ya dampak negatifnya gara-gara globalisasi ekonomi, mungkin kita jadi konsumtif. Nah, ntar kita akan bahas lebih lanjut nih kemudian. Yang selanjutnya si Ade bilang katanya gara-gara kalau pakai belanja di online shop tuh belanja harganya lebih murah. Nah, mungkin itu strategi marketing ya.
nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebelum itu kedua pertanyaan ini, kedua tanggapan ini luar biasa sekali ya. Perlu kita applause kayaknya ya. Bareng-bareng. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan dapat video coklat, yang kita dapat kedua. coklat. Nih, Bapak akan menampilkan video yang kedua. Silahkan simak lagi ya. Tentang pemuda lain juga ya yang membawa nama Indonesia di mata dunia nih. Iya, kali ini giliran para siswa sekolah menengah atas SMA Negeri 28, maksud saya di Jakarta, yang memenangkan Grand Prix pada kejuaraan dunia World Cup of Folklore kedua yang diselenggarakan di kota Veliko Tarnovo, Bulgaria pada 11 hingga 20 Mei yang lalu. Delapan 18 siswa yang tergabung dalam unit kesenian SMA Negeri 28 Jakarta memenangkan Grand Prix pada kejuaraan dunia World Cup of Folklore kedua di kota Veliko Tarnovo, Bulgaria Mei lalu. Keindahan tari tradisional mampu membuat kagum para juri hingga penonton. Selain memperoleh sertifikat juara pertama, mereka juga mendapatkan hadiah voucher sebesar 1.000 euro dari European Association of Folklore Festivals. Kejuaraan ini sendiri diikuti oleh sekitar 4.000 peserta dari berbagai negara. Tim kesenian SMA Negeri 28 Jakarta membawakan tarian berjudul Enggang Babalian dari Dayak, Kalimantan. Tarian ini menceritakan tentang seorang putri reinkarnasi burung enggang yang menjadi panutan karena kebijaksanaannya. Untuk mempersiapkan kompetisi ini, tim tari SMA Negeri 28 Jakarta berlatih selama 3 bulan. Tak cukup berlatih di Jakarta, selama di Bulgaria mereka juga rutin berlatih. Latihannya kita akhirnya. Oke, cukup ya. Itu sekilas tentang tarian Indonesia yang bisa tampil di Bulgaria. Ya, tanggapannya gimana menurut kalian? Ada yang tahu? Oh, oke, saya jawab. Boleh, Pak? Boleh dong. Ya, kalau menurut saya itu tarian Indonesia menjadi terkenal di negara asing, Pak, karena orang lain bisa melihat. Jadi tidak hanya di Indonesia saja yang bisa melihat, Pak. Terima kasih. Kira-kira sekarang muncul pertanyaan dong. Kenapa sih kok bisa terkenal tarian Indonesia padahal kan tarian tradisional gitu loh. Nah, makanya muncul pertanyaan. Nah, pertanyaan ini yang akan kita bahas ya. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Oh, ada lagi. Keren ya. Ada Karena terus. ya udah nggak jadi deh Pak. Karena apa? Saya lupa deh Pak. Karena apa sih? bangku saya Pak. Udah langsung aja. Mana deh? Siapa? Ya, Erna deh. Oh Erna. Itu Erna Pak tadi bilang udah maju. Ya, Pak, saya coba ya, Pak ya. Menurut saya, karena adanya kesempatan dan kemajuan dari anak-anak bangsa, jadi bisa semakin terkenal tarian Indonesianya, Pak, gitu. Jadi ada kemauan juga kan? dari Jadi intinya, nah itu jadi gara-gara jadi semakin terkenal gitu ya. Istilahnya kita muncul pertanyaan kenapa sih bisa terkenal itu. Nah, ini kaitannya sama globalisasi. Iya. Itu, makanya kita belajar lebih lanjut. Bapak akan share lagi tentang sekarang tentang materinya sebentar. Tapi sebelum itu, Bapak ingin inilah salah satu contoh ya yang paling sekarang ini banget apa namanya viral sekali ya tentang kejadian di Kanjuruhan ya kan. Ini sedikit kita belajar empati. Perlu juga Bapak sampaikan di kelas. Bahwa ratusan nyawa meninggal dunia gitu ya akibat peristiwa kayak gitu. Nah, kenapa sampai kita tahu yang kejadian di Malang bisa kita tahu itu salah satunya karena globalisasi loh. Makanya kita nanti pelajari lebih lanjut ya supaya semuanya bisa lebih tahu lah kenapa itu bisa. Bentar. Ini kenapa tidak ada ini? Nah, tadi kan sekarang Bapak mau kasih lihat gambar lagi. Nah, apa tanggapan kalian? rendang Lapar, makanan sehat. Lapar, istirahat, Lapar, Pak. Apa ini? Burger King rasa burger, rasa rendang. Ini kaitannya Kayak pernah deh makan itu. menu-menu
Cie. menu-menu Indonesia, tapi ternyata produknya dari produk luar negeri. Ini juga jadi salah satu loh bentuk dari globalisasi. Pernah kan kamu lihat ya, menunya restoran fast food dari Amerika, tapi ternyata nampilinnya nasi uduk gitu. Kemudian ada burger tapi rasanya rendang dong. Kita sama-sama dari barat gitu, yang satu ya dari Kayak ayam goreng Amerika ya? Kayak ayam goreng Amerika itu Pak. Iya, Ayam goreng Amerika ya Pak ya? betul sekali. KFC. Sekarang setelah gambar-gambar ini kita berikan ada materi. Bisa tolong Bapak bantu baca? Siapa yang bisa? Silakan. Bisa angkat Pak. tangan. Saya Pak. Itu Herlina katanya. Oh iya Herlina. Silakan Herlina. Iya, saya coba ya Pak. Itu anak magang musim tadi. Iya. Globalisasi bagi kehidupan masyarakat terdapat di berbagai bidang, diantaranya adalah bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, bidang pendidikan, bidang informasi dan komunikasi, Pak. Nah, ini adalah beberapa contoh 5 bidang yang memang terdampak globalisasi. Nah, sekarang Bapak pingin kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak buat ya. Nah, silakan simak untuk membahas tentang lebih lanjut apa sih globalisasi ekonomi, globalisasi sosial budaya, politikan, bidang informasi dan komunikasi. Berikut adalah kelompoknya. Kelompok 1 temanya tentang globalisasi di bidang ekonomi. Kelompok 2 temanya globalisasi politik. 3 tentang globalisasi bidang budaya. 4 globalisasi di bidang pendidikan. Dan 5 globalisasi di bidang informasi dan komunikasi. Kalian dalam bentuk kelompok silahkan diskusi dengan atau mencari tahu tentang ini. Pak, kelompok 5 mah 3 orang. Silahkan kamu bisa mencari dari buku. Kan ada ganjil. Nggak apa-apa ya, semuanya bagian kelompok. Kasihan nanti kalau nggak kebagian kelompok, Hasan nggak dapet. Iya. Nah, sekarang kamu cari ini. Saya lupa kelompok. Aku sama Tony fotonya kita saja ya. sekelompok, kelompok 1. Saya sama siapa kelompoknya? Sama aku. Kita dulu. Ini yang ini ya. Hani pas aku sama siapa? Aku sama siapa? Oke, sama silakan. Semuanya sedang kelompoknya. Kalau ada yang kesulitan silahkan bilang Pak, nanti Bapak akan bimbing gitu ya. Ya Pak. Globalisasi bidang apa, masalahnya apa yang muncul, solusinya kayak gimana. Kan kamu boleh Pak, tugasnya ditulis di situ, Pak. dan sebagainya. Pak, tugasnya ditulis di format itu. LKPD-nya sudah Bapak bagikan, kemudian buat seperti ini, ditulis aja tinggal ditulis. Pak, cari di internet. Pak, boleh mengerjakannya di luar, sambil lihat sinyal, saat nyari sinyal. Oh, jangan dong di dalam kelas aja supaya ada kondusif. Oke. Ini Kalau di dalam dari kelas Kalau tidak ada sinyal bisa cari dari buku. Bisa cari dari buku. Ya. Ada pertanyaan silahkan. Bapak kasih waktu 5 menit. Pak, ditulisnya pakai pulpen apa pakai pensil warna? Boleh pakai pensil warna biar lebih menarik. Silakan kreasikan sebisa kamu sesuai dengan apa yang disampaikan di LKPD. Pak, ini harus dipresentasikan ya Pak? Iya dong, presentasi ya. Tapi ini Pak, Leli sama Adam katanya ini nggak mau sekelompok sama saya Pak. Iya, ntar ganti-gantiin aja. Siapa? Udah lah, langsung aja ya. Kayaknya sudah selesai semua nih dari semua kelompok. Iya Pak, sudah. Semua ya. Sudah Pak. Oke. Yang pertama kita membahas dulu tentang globalisasi di bidang ekonomi. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1, Pak. Presentasi di depan. Kelompok 1, ayo. Dengerin Hanifah mau ngomong, dengerin. Saya. Hanifah. Mana Hanifahnya? Takut apa? Takut, harus pede.
Seperti yang Bapak bilang di awal, harus percaya diri. Masalah salah atau benar urusan belakangan. Ya. Jadi 5 menit lagi kita istirahat ke kantin. Ekonomi, globalisasi, termasuk ada globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya perkembangan pasar lokal bisa ke mancanegara. Masalah yang muncul bisa berupa kerusakan lingkungan, persaingan tenaga kerja dan sebagainya tekan. Solusinya meningkatkan SDM, Pak. Analisis AMDAL dalam pembangunan pabrik. Ini, Pak. AMDAL itu apa, Pak? Nah, sekarang kita cari tahu apa sih AMDAL itu. Makanya si Hanifah nih memunculkan isu yang bagus nih berkaitan dengan globalisasi ekonomi. Ternyata muncul AMDAL ya tadi Hanifah ya. Halo, Ya, Hanifah, Erlina. Pak, Nah, Pak. sedikit Bapak cerita nih. Iya, Pak, Ini AMDAL, kaitannya Pak. itu sama ilmu geografi juga loh. AMDAL itu apa sih AMDAL? AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kamu kalau mau membangun pabrik itu harus ada AMDAL-nya dulu. Itu. Nah, itu jadi salah satu masalah lo yang muncul gara-gara globalisasi ekonomi. Gitu kan Hanifah? Kamu tadi munculkannya isunya bagus banget itu. Jadi kaitannya juga ada tentang lingkungan ya. Hebat. Aplaus dulu untuk Hanifah dan Herlina. Jadi ternyata dari sosiologi juga ada kaitannya dengan mata pelajaran lain. Jadi semuanya terintegrasi. Nah, sekarang Terintegrasi, Pak. terintegrasi itu jadi nyatu gitu loh. Jadi antara mata pelajaran IPS semuanya nyatu. Jadi nggak bisa pisah. Itu. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Silahkan. Pak, saya. Siapa? Ade. Ayo Ade, Ya, silakan. teman-teman, saya mau presentasi ya. Dengerin ya. Dengerin itu kelompok aku lagi presentasi. Gimana sih kalian ribut aja? Ya, Bilangin biar sama Fitri. Ya. Oke, saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau presentasi nih sama Fitria ya, tentang globalisasi politik ya. Globalisasi politik atau globalisasi pada bidang politik, demokratisasi itu bentuknya. Kemudian ada dampak positifnya. Kita bisa memilih langsung pemimpin melalui pemilu tuh ya, nyoblos. Kemudian masalahnya banyak perpecahan karena perebutan kekuasaan, ditambah lagi ada ideologi atau cara berpolitik yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia seperti komunisme, radikalisme. Itu juga saya nggak tahu Pak Rizky artinya apa. Saya cuma searching aja tadi sama Fitri ya. Terus solusi Ntar Bapak jelasin. dalam memilih pemimpin dan berdemokrasi. Begitu teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi Ade keren banget ngasih jawabannya ya, walaupun udah mempresentasikan tapi belum tahu artinya. Jadi intinya ya komunisme itu ya seperti ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Kemudian radikalisme juga biasanya berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang terlalu kuat, makanya tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Nah, sudah semua nih kelompoknya presentasi. Keren, kita aplaus untuk kita semua. Oke. Ya, nah setelah itu ada yang bisa memberikan simpulan? 2 orang aja cukup deh. Simpulan dari hasil presentasi hari ini. Mana silakan? Siapa? Pipa. Silakan. Siapa? Oh, Pipa. Iya, Pipa. Pipa Pak ngantuk Pak. Kesimpulan. Ya makanya mau ngomong biar gak ngantuk. Pokoknya Pak, menurut saya globalisasi itu nggak bisa dihindarkan karena kita juga butuh sama yang namanya globalisasi, apalagi untuk belajar. Kita bisa manfaatkan internet untuk belajar, cari informasi, buat beasiswa sampai nanti kalau misalnya aku mau kuliah di luar negeri Pak, jadi gampang nyari informasi. Iya. Wow, keren banget. Oh, itu bukan luar negeri, itu maksudnya swasta, itu Bapak swasta, bukan luar negeri beneran. Ini aku mau. Iya, namanya juga di luar negeri swasta. Aku mau ke Mesir. Di luar negeri swasta ya, bisa banget. Iya. Mesir, ke Al-Azhar ya, keren. Iya Pak. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa? Adam tadi Pak. Adam Pak. Oh, Adam, ya silakan Adam. Ya, Adam silakan. Iya Pak, saya sedikit Pak ya.
Jadi menurut saya globalisasi itu Pak banyak Pak dampaknya Pak untuk kehidupan kita. Selain bisa bermanfaat, ada juga Pak kita juga kadang-kadang bisa tersesat juga Pak. Apalagi kalau kita buka media sosial Pak, di situ iya banyak berita-berita yang tidak benar Pak. Tapi juga bisa kita manfaatkan untuk promosi, misalkan kita jualan gitu Pak di media sosial itu. Oke. Nah, kita close untuk Afifah dan Adam. Nah, Bapak sekarang menyimpulkan ya bahwa globalisasi itu ada di 5 bidang. Kalau ekonomi itu tentang kayak all shop, kemudian budaya itu kayak contohnya ada Korean Wave, kemudian politik itu contohnya pemilu, ya kemudian pendidikan itu contohnya tadi beasiswa, dan satu lagi informasi komunikasi itu biasanya tentang media sosial. Kita close untuk pembelajaran hari ini, gitu ya. Nah, untuk pengetahuan kita atau penambahan pengetahuan kalian juga, Bapak akan memberikan evaluasi. Evaluasinya nggak banyak kok. Bapak akan sampaikan di kolom chat ya. Silahkan kamu kerjakan secara individu. Siap. Nah, sudah dikirimkan. Dan bagi kamu yang nilainya ini belum mencapai ketuntasan minimal, silahkan mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan untuk program remedial. Dan bagi yang sudah tuntas, silahkan baca materi untuk materi kedepannya ya. Untuk materi depannya itu tentang globalisasi, masalah yang muncul akibat globalisasi gitu ya. Nah, tidak terasa, alhamdulillah kita sudah melewati semua tahapan pembelajaran. Bagaimana hari ini paling tidak ada yang bermanfaat untuk kita ya, untuk dibawa pulang ke rumah, ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak. Sudah ya, cukup ya. Oke, sekali lagi aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ini adalah Ketemu lagi besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Lutfi.